dari Bu Guru, juga dari kelompok lain yang tidak presentasi. Gitu ya. Karena yang bertanya ataupun nanti yang menjawab juga akan Bu Guru beri tambahan nilai. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Saya pilih ini kelompok ekstraksi 1. Silakan untuk menyiapkan diri. Silakan, kelompoknya siapa ini? Kita bacakan ya. Ada Opti, ada Rofik, dan ada Lia. Silakan untuk maju.
Yang kesembilan, menimbang lampu yang berisi hasil ekstraksi dan hitung rendemen minyak yang dihasilkan. Untuk hasil pengamatan akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Dupa. Hasil pengamatan dari kelompok 2 yaitu berat bahan awal kemiri yaitu 40 gram, volume etanol 120 ml, berat kabudidi kosong plus solumen 125 gram, berat kabudidi kosong plus ekstra minyak 130 gram, berat ekstra minyak 5 gram. Rendemen yang didapat adalah 12,5%. Dari praktikum tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa diperoleh rendemen minyak sebanyak 12,5% dan ada juga faktor yang mempengaruhi pengoperasian peralatan ekstraksi fermentasi, yaitu ukuran partikel, waktu, dan kerapatan alat. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Oke ya, sebelum ke kelompok yang di belakang, guru mau tanya dulu tadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi tadi, salah satunya adalah apa ya, kalau tidak salah ketepatan merangkai alat ya tadi ya. Coba ada yang menjelaskan pengaruhnya apa itu terhadap hasil ekstraksinya. Jika alatnya rapat maka tidak ada solvent yang hilang atau keluar. Berarti proses ekstraksinya akan lebih optimal ya. Oke, cukup dari saya yang belakang. Coba siapa yang mau menanyakan kepada kelompok yang presentasi, silakan. Oke, siapa ini? Saya Keza dari kelompok 3. Oke, silakan Keza, suaranya yang keras. Dalam ekstraksi fermentasi ini, selain wijen dan kemiri, apa saja yang bisa diekstraksi? Oke, jelas pertanyaannya, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang kami berikan. Untuk bahannya bisa silisia atau kacang-kacangan dan bisa juga yang lain, kacang tanah atau kacang yang lain. Apakah sudah puas dengan pertanyaan? Terima kasih. Cukup ya, silakan ditutup kelompok yang kedua. Cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus untuk kelompok yang kedua. Baik anak-anak, untuk proses presentasi sudah selesai ya. Jadi kita sampai di akhir pertemuan. Namun sebelum kita tutup ya, ini Bu Guru mau tanya dulu ke kalian. Pertanyaan pertama ada pada layar tuh, bisa dibaca? Bisa. Jelas? Jelas. Oke, sekarang saya mau tanya. Pertanyaannya cukup mudah ya. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu Oke, siapa itu? Anita. Oke, jadi yang paling kamu sukai dari pembelajaran tadi dari pagi itu apa, Mbak Anita? Saya bisa mengenal pemisahan bahan dengan cara ekstraksi, di mana proses ini dapat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya proses ekstraksi itu kan sangat dekat dengan kita, tapi kadang kan kita tidak menyadarinya. Seperti tadi kita mencontohkan yang di rumah sering kita temui, apa tadi? Contohnya tadi, ya dari hal kecil saja, membuat teh, itu saja juga sudah merupakan proses ekstraksi. Oke, pertanyaan kedua, ya, sekarang, nah, karena kita sudah melakukan proses dari awal sampai akhir, bagian yang paling sulit dipahami itu bagian yang mana? Coba siapa yang mau menjawabnya? Siapa ini? Kesa, silakan dijawab. Yang paling susah itu yang mana? Menurut saya yang paling susah itu pada saat kita merangkai alat fermentasi itu. Kenapa? Karena banyak alat yang harus digambar. Oke, banyak sambungannya ya, karena itu juga menentukan keberhasilan proses ekstraksi. Ya, kemudian pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Nah, sebenarnya apa sih yang telah kamu pelajari hari ini? Ada yang mau menjawabnya? Saya Bu Oke, ini siapa? Okti Bu. Oke, Okti. Yang keras suaranya. Yang pertama yakni pengertian dari ekstraksi, yang kedua prinsip kerja dari proses ekstraksi, yang kedua
wanita, jawabannya luar biasa. Jadi di sini Bu Guru mau membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Berarti yang pertama kita sudah mampu mempelajari tentang prinsip dari proses dari ekstraksi. Jadi nanti kalau kamu membedakan filtrasi sama ekstraksi bisa ya. Nah, kemudian yang kedua tadi kita pelajari metodenya itu apa saja. Ternyata ada banyak metode. Saat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode dingin dan metode dingin apa saja tadi? Perkolasi dan maserasi. Kemudian kalau metode panas apa saja? Reflux dan sokletasi. Gitu ya. Kemudian juga tadi kita sudah bisa mengoperasikan peralatan ekstraksi yang sokletasi. Oke. Nah, demikian dari Ibu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Ya, nah sebelum kita akhiri, kita ulang dulu permainan kita tadi pagi hari. Masih ingat ya? Masih. Ketika Bu Guru menepuk satu tangan, kalian menyebutkan nama apa tadi? Ekstraksi. Kemudian Bu Guru menepukkan dua tangan, berarti kalian nanti menyebutkan maserasi. Kemudian kalau tiga tepuk tangan, berarti kalian menyebutkan sokletasi. Kita coba ya, suaranya yang keras ya. Kita coba. Tepuk satu, ekstraksi. Tepuk dua, maserasi. Tepuk tiga, sokletasi. Sekarang kita balik. Bu Guru yang menyebutkan, kalian yang menyampaikan tepuknya atau menggerakkan tangannya. Oke. Maserasi, perkolasi, nggak ada ya. Kemudian sokletasi, maserasi, ekstraksi, perkolasi. Nah, ya. Sekali lagi. Sokletasi, maserasi, ekstraksi, maserasi, sokletasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Terima kasih. Ini selesai pembelajaran kita hari ini. Tapi saya ingatkan dulu, kalian masih punya kewajiban untuk apa? Mengerjakan evaluasi. Evaluasinya nanti Bu Guru kirim melalui platform Google Classroom. Kalian nanti bisa mengaksesnya karena Bu Guru membuatnya dalam bentuk Google Form. Nanti linknya sekarang sudah ada di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan paling lambat pukul 9 malam sudah harus terjadi.